Setelah mengumpulkan harta karun yang telah dirampok Hei Fengzai selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Mu Rongyu tidak meninggalkan Nanling, tetapi terus tinggal di Nanling untuk sementara waktu. Mengapa para ahli dari alam Raja Abadi atau di atasnya terbunuh setelah memasuki Nanling? Siapa yang membunuh mereka? Apa rahasia di Nanling? Dapat membunuh yang kuat di alam Raja Peri, bahkan Raja Peri atau Kaisar Peri. Maka, pasti ada kekuatan super yang tersembunyi di Nanling. Bahkan seluruh Nanling adalah ruang lingkup kekuatan ini. Justru karena inilah kekuatan ini akan melarang kekuatan apapun di atas Raja Abadi untuk memasuki Nanling. Tidak perlu menyerbu wilayah pasukan. Mu Rongyu menebak seperti ini di dalam hatinya. Namun, Mu Rongyu belum pernah mendengar tentang sekolah manapun di Nanling. Kecuali Hei Fengzai yang dihancurkan olehnya. Namun, jika tidak ada kekuatan, lalu siapa yang membunuh orang-orang kuat yang memasuki Nanling? Mu Rongyu tinggal di Nanling selama beberapa hari dengan ekspresi di wajahnya. Dia ingin menemukan kekuatan yang tersembunyi di Nanling ini, tetapi dia belum menemukan banyak hal. Nanling benar-benar terlalu besar, bahkan jika Mu Rongyu sangat cepat sekarang, mustahil untuk menjelajahi seluruh Nanling dalam waktu singkat. Selain itu, karena hubungan antara sekte yang mungkin ada, dengan kekuatan mereka, saya tidak ingin beberapa orang menemukan bahwa dengan kekuatan Mu Rongyu saat ini, saya benar-benar tidak dapat menemukannya. Jika Nanling benar-benar memiliki kekuatan, itu pasti tersembunyi di tempat tertentu di Nanling, atau ruang lain. Kekuatan semacam ini pasti sangat kuat, setidaknya di tingkat Istana Peri. Mu Rongyu merenung. Bahkan Istana Hukuman Surgawi enggan untuk masuk jauh ke Nanling, orang dapat membayangkan kekuatan sekolah ini di Nanling. Dengan kekuatanku sendiri, bahkan jika aku mencari-cari di seluruh Nanling, aku mungkin tidak menemukan lokasi sekte itu. Sekarang Hei Fengzai juga telah dimusnahkan. Berita intelijen Ling. Mu Rongyu berpikir sejenak, dan kemudian menghilang di tempat setelah menggoyangkan tubuhnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah sampai di pinggiran Istana Hukuman Surgawi. Segera setelah itu, dia memasuki Istana Hukuman Surgawi. Puncak 5 jari, di atas aula tugas. Apa, kamu menyapu bersih desa Nanling Hei Feng? Ketika dia melihat Mu Rongyu hendak menyerahkan tugas ini, tetua yang memberikan tugas itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Belum lama ini, Mu Rongyu telah mengejutkan tetua itu ketika dia menghancurkan King Luozong. Dan beberapa hari kemudian, Mu Rongyu menyapu bersih desa Hei Feng lagi. Harus dipahami bahwa itu adalah desa angin hitam, dan kekuatannya sendiri berkali-kali lebih kuat dari sekte King Luo. Selain itu, 5 penguasa Hei Fengzai awalnya adalah hukuman dari Istana Hukuman Surgawi. Sebelum Mu Rongyu, banyak sekali eksekutor yang menerima tugas ini telah kembali tanpa hasil, dan bahkan banyak dari mereka telah dibunuh oleh Hei Fengzai. Yang terpenting adalah semua orang itu jauh lebih kuat daripada Mu Rongyu. Bagaimanapun, Mu Rongyu hanyalah seorang dewa. Apa, Hei Fengzai telah dimusnahkan? Ada banyak murid Istana Hukuman Surgawi di atas aula misi. Mengenai tugas Hei Fengzai, meskipun tugas menghancurkan Hei Fengzai tidak menunjukkan Hei Fengzai, karena banyak orang telah diterima untuk tugas ini sebelumnya, banyak orang tahu tugas menghancurkan Hei Fengzai. Itu adalah misi kematian, misi yang hampir mustahil untuk diselesaikan. Ketika mendengar misi Hei Fengzai, wajah orang-orang di sekitar adalah yang pertama kali melewati kegagalan berulang dari pemberantasan Hei Fengzai sebelumnya. Para bandit di Hei Fengzai benar-benar kuat, tetapi yang kuat di alam Raja Abadi tidak dapat masuk. Dan jika Anda ingin masuk jauh ke Nanling dan menghancurkan Hei Fengzai, Anda harus memiliki sejumlah besar orang kuat. Namun, selain mereka yang mengira bahwa malangnya dialah yang ditugaskan untuk tugas ini, siapa yang berani masuk jauh ke Nanling? Itu adalah eksistensi yang mengerikan yang bahkan Raja Peri pun dapat terbunuh. Oleh karena itu, tugas menghancurkan Hei Fengzai tidak pernah selesai. Sebaliknya, banyak murid Istana Hukuman Surgawi telah tewas di tangan para bandit di Hei Fengzai. Oleh karena itu, setelah mendengar seruan tetua aula misi, orang-orang di aula langsung memusatkan perhatian mereka pada Mu Rongyu. Seorang Sangxian benar-benar menyelesaikan tugas menghancurkan Hei Fengzai, apakah kamu bercanda? Seorang murid Istana Hukuman Surgawi menatap Mu Rongyu dan berkata dengan nada meremehkan. Seorang abadi membunuh Hei Fengzai,
yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Namun, seruan tetua aula misi tampaknya benar. Aku tidak percaya bahwa seorang dewa akan membunuh He Fengzai. Murid istana hukuman surgawi lainnya memiliki ekspresi tidak percaya. Ini benar-benar lelucon. Beberapa murid istana hukuman surgawi mempercayainya. Apakah orang ini ingin menipu tetua misi? Benar-benar gegabah. Orang lain berkata demikian. Haha, orang ini mungkin ditugaskan untuk tugas He Fengzai, tetapi dia tidak dapat menyelesaikannya. Ingin melewati level lagi, kan? Melewati si bodoh itu, kecuali otaknya cukup lucu. Seseorang mencibir dengan jijik. Meskipun suara orang-orang di sekitar mereka tidak terlalu keras, hanya saja meskipun aula itu besar, bagaimana mungkin kata-kata mereka tidak sampai ke telinga Murong Yu. Auzu.com. Suara orang-orang di sekitarku terdengar di telinga Murong Yu tanpa melewatkan sepatah kata pun. Murong Yu tidak bereaksi terhadap penghinaan dan ejekan orang-orang ini. Bagaimanapun, kekuatannya memang hanya alam keabadian, tetapi He Fengzai adalah kekuatan kelas 3. Dengan kata lain, saya khawatir saya tidak akan mempercayai ini benar. Tetapi Murong Yu tidak peduli dengan komentar orang-orang itu tidak berarti dia sama sekali tidak bersemangat. Seketika, dia melotot ke arah tetua itu dengan ganas, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Tetua dari aula misi ini juga seorang tetua, bagaimana dia bisa membuat keributan seperti itu? Sebenarnya, yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa dia telah membuat para tetua ini merasa luar biasa ketika dia menghancurkan sekte King Luo, dan sudah memperhatikannya. Dan sekarang tetua misi He Fengzai yang tidak dapat dimusnahkan secara alami terkejut. Bagaimanapun, dia menyaksikan murid-murid istana hukuman surgawi yang tak terhitung jumlahnya menerima tugas ini, tetapi pada akhirnya dia hanya menyatakan gagal atau bahkan tidak kembali. Oleh karena itu, setelah dia tahu bahwa Murong Yu bahkan telah memusnahkan desa Heifeng, dia secara alami merasa terkejut. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa Murong Yu adalah orang bodoh. Tetua misi itu sedikit malu, wajahnya berubah muram, dan dia melirik tajam ke arah murid-murid istana hukuman surgawi di aula utama, dan kemudian berkata kepada Murong Yu dengan wajah dingin, "Ikuti aku." Sepertinya itu adalah Murong Yu. Dia telah menyelesaikan tugas menghancurkan He Fengzai. Setelah Murong Yu pergi, seorang murid istana hukuman surgawi tiba-tiba berseru. "Siapa Murong Yu? Nama ini sepertinya mirip. Di mana kamu mendengarnya?" Seorang murid istana hukuman surgawi tampak curiga. Ada terlalu banyak murid di istana hukuman surgawi, kecuali ada beberapa orang lain, siapa yang mengenal orang lain? Belum lama ini, di lapangan Wuzishan, seorang pelaksana baru di atas alam peri benar-benar menyiksa pelaksana baru lainnya dengan alam peri emas. Tampaknya abadi atas juga disebut Murong Yu. Apakah orang ini? Ya, aku ingat sekarang. Dia juga memenangkan beberapa prajurit raja hari itu. Seorang murid istana hukuman surgawi tiba-tiba teringat duel hari itu, orang ini tampaknya bersembunyi, dia telah mengalahkan Jin Xian. Itu sensasi, dan tidak terduga bahwa He Fengzai dimusnahkan. Ternyata jadi dia memang mampu menghancurkan He Fengzai, mengandalkan prajurit raja di tangannya. Yang kuat di alam raja abadi akan terbunuh begitu mereka memasuki Nanling, tetapi bagaimana jika Murong Yu memegang prajurit raja? Wang Bing seharusnya tidak pernah terbunuh, kan? Dan Wang Bing setara dengan Raja Peri. Ternyata karena Wang Bing, seseorang terkejut. Namun, mereka tidak tahu bahwa Murong Yu tidak pernah menggunakan Wang Bing. Biaya untuk menggunakan prajurit raja terlalu besar, dan dengan kekuatan Murong Yu saat ini, dia hampir tidak dapat menggunakannya sekali. Bahkan jika Murong Yu dapat membunuh satu master desa angin hitam, masih ada 4 master di desa angin hitam, apalagi sejumlah besar master lainnya. Dengan Wang Bing saja, Murong Yu tidak dapat menghancurkan He Fengzai. Wang Bing. Di atas aula utama, mata para murid istana hukuman surgawi berkedip, dan sedikit keserakahan berlalu. Anak ini terlalu menarik, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Seorang murid istana hukuman surgawi mencibir dalam hatinya. Sebenarnya, daya tarik Wang Bing sangat besar. Setelah Murong Yu mendapat berita dari Wang Bing hari itu, seorang murid istana hukuman surgawi mengawasinya. Hanya saja Murong Yu biasanya berteleportasi langsung dengan Hetu Luoshu, jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk memulai.
Di gedung di belakang aula misi. Di sini, Murong Yu datang untuk kedua kalinya, dan yang pertama adalah karena hancurnya Sekte King Luo. Tetua misi menatap Murong Yu dengan wajah dingin, dan berkata, kamu mengatakan bahwa kamu telah menyelesaikan misi menghancurkan Hei Fengzai. Kita masih perlu memastikan rencananya, ya. Tetua misi hendak memastikan apakah Murong Yu benar-benar telah memusnahkan Hei Fengzai, tetapi dia tidak dapat mengatakan apapun setelah dia selesai berbicara. Karena di depannya, 5 mayat muncul begitu saja. Itu adalah 5 penguasa Hei Fengzai. Menurutku itu harus dipastikan sekarang, kan? Murong Yu menatap tetua misi dan berkata dengan ringan. Itu dapat dipastikan. Tetua misi tanpa sadar mengikuti kata-kata Murong Yu dan terus berbicara. Ini karena dia telah memastikan identitas kelima mayat itu, dan itu adalah pemilik desa angin hitam. Anak ini, apalagi yang harus dia sembunyikan? Tetua misi terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Murong Yu. Pada saat yang sama, di belakang gedung, beberapa orang tua menatap Murong Yu dengan heran. Anak ini benar-benar mengejutkan. Aku benar-benar ingin tahu apa yang tidak bisa dia lakukan. Wajah beberapa lelaki tua menunjukkan keterkejutan. Dia adalah salah satu pemula tercepat yang harus menyelesaikan tugas untuk pertama kalinya di Istana Hukuman Surgawi. Dia hanya tidak tahu tugas terakhir, bisakah dia menyelesaikannya? Seorang lelaki tua tiba-tiba menjadi penasaran. Petik 2. Hilangnya penguasa Istana Cabang Fengzhou secara aneh. Bahkan Istana Hukuman Surgawi kita belum dapat menyelidiki penyebabnya. Jika Murong Yu benar-benar dapat menyelidikinya, aku akan melatihnya dengan segala cara. Kata seorang lelaki tua. Sementara para tetua Istana Hukuman Surgawi ini berbicara tentang Murong Yu di belakang mereka, Murong Yu masih berada di aula depan. Jika Murong Yu mengetahui bahwa Istana Hukuman Surgawi memiliki sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka selidiki dengan jelas, itu akan menjadi tugasnya. Bahkan jika orang-orang ini semua adalah tetua Istana Hukuman Surgawi, Murong Yu mungkin akan langsung menghadap mereka. Bagaimanapun, fakta ini terlalu tidak masuk akal. Kekuatan macam apa Istana Hukuman Surgawi itu? Apa yang tidak dapat mereka selidiki diserahkan kepada Murong Yu, seorang guru, dan itu harus diselesaikan dalam waktu 1000 tahun. Bukankah ini memalukan bagi Murong Yu? Untungnya, Murong Yu tidak tahu tentang ini, kalau tidak, dia akan langsung menjadi gila. Tetua, misiku sudah selesai, kan? Bolehkah aku pergi? Kata Murong Yu ringan sambil menatap tetua misi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tetua misi itu masih terkejut dan tidak percaya. Mendengar kata-kata Murong Yu, dia hanya melambaikan tangannya. Setelah melihat ini, Murong Yu meninggalkan aula misi dan datang ke aula intelijen di sisi lain. Aula intelijen, pada kenyataannya, bukan hanya intelijen, tetapi juga berbagai kontribusi, penukaran poin, dan sebagainya. Murong Yu datang ke sini untuk melihat apakah ada rahasia tentang Nanling. Jika demikian, dia tidak akan repot-repot menyelidikinya. Setelah menanyakannya, Murong Yu terkejut menemukan bahwa ada berita tentang Nanling dari Istana Hukuman Surgawi. Jadi dia menemukan seorang penatua di aula. Penatua ini tampak seperti orang tua, wajahnya acuh tak acuh, dan ketika Murong Yu datang, dia hanya meliriknya dengan dingin dan tidak berbicara sama sekali. Intelijen Nanling membutuhkan 5.000 poin untuk ditukarkan. Suara acuh tak acuh dari penatua itu mengejutkan Murong Yu. 5.000 poin. Murong Yu memutar matanya, dia hanya menggunakan 100 poin untuk informasi yang telah dia tukarkan dengan Hei Fengzai. Kecerdasan Nanling 50 kali lipat dari Hei Fengzai. Mungkin, benar-benar ada rahasia Nanling dalam intelijen. Murong Yu sedikit bersemangat. Poinnya sangat mahal, dan pasti ada nilainya. Murong Yu mengeluarkan sebuah token dan memberikannya kepada tetua yang acuh tak acuh, dan berkata dengan tegas, tukar. Token ini adalah token identitas Murong Yu di Istana Hukuman Surgawi. Selain menunjukkan identitas Murong Yu, token ini juga memiliki fungsi yang mirip dengan slip giok, yang mencatat semua hal tentang Murong Yu di Istana Hukuman Surgawi. Termasuk poin-poinnya di Istana Hukuman Surgawi milik Murong Yu. Pelaksana baru, anak ini punya keberanian. Ketika tetua yang acuh tak acuh mengambil alih token identitas Murong Yu, wajahnya yang acuh tak acuh tidak dapat menahan ekspresi terkejut. Baginya, tetua aula intelijen,
dia terpapar pada banyak hal seperti menggunakan poin untuk bertukar informasi dan barang setiap hari. Mengulang-ulang hal semacam ini setiap hari, melihat lebih banyak orang dari semua jenis, dia menjadi mati rasa. Namun, dia belum pernah melihat eksekutor baru dengan keberanian seperti Murong Yu. Apakah dia tidak tahu betapa berharganya poin Istana Hukuman Surga? Sedikit keraguan melintas di hati tetua acuh tak acuh. Sebagai murid Istana Hukuman Surga, semua orang tahu betapa berharganya poin. Oleh karena itu, setiap murid yang ingin bertukar poin, meskipun hanya 1 poin, perlu mempertimbangkan untuk waktu yang lama. Hanya butuh beberapa hari bagi orang-orang seperti Murong Yu untuk menjadi petugas hukuman, tetapi itu adalah pertama kalinya tetua acuh tak acuh bertemu dengan orang yang menghabiskan banyak poin. Jika anak ini tidak terlalu berani, atau terlalu bodoh, tetua acuh tak acuh melirik Murong Yu dengan samar, dan langsung mengurangi 5.000 poin dalam token milik Murong Yu. Meskipun dia merasa bahwa Murong Yu menyia-nyiakan, tetapi apa hubungannya ini dengan dia? Pemborosan juga masalah Murong Yu, itu tidak ada hubungannya dengan dia tidak perlu mengingatkannya. Namun, dia tidak tahu pentingnya rahasia Nanling bagi Murong Yu. Bahkan jika kecerdasan Nanling bernilai 50.000 poin, Murong Yu akan menukarnya tanpa ragu. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Murong Yu memiliki begitu banyak poin. Jika hanya menghabiskan 5.000 poin, itu dapat ditukar dengan pengembangan sekte kekacauan primordial di dunia abadi, yang benar-benar sepadan. Setelah menghabiskan 5.000 poin, Murong Yu masih memiliki 4.009 poin di tokennya. Murong Yu membawa token itu ke dunia Hetu Luoshu, dan pada saat yang sama mengambil slip giok yang diserahkan oleh tetua itu dengan acuh tak acuh. Saat Murong Yu mengambil slip giok itu, Murong Yu tidak sabar untuk melihat rohnya di dalamnya. Namun, tak lama kemudian, dia sedikit mengernyit dan menarik rohnya dari slip giok itu. Dan pada saat pikiran ilahinya menarik diri dari slip giok, giok di tangannya pecah berkeping-keping secara otomatis. Informasi ini hanya sekali saja. Ini adalah metode yang digunakan oleh Istana Hukuman Surgawi untuk mencegah kebocoran berita. Auzu.com, itu informasi untuk 5.000 poin. Murong Yu menatap tetua acuh tak acuh dengan ekspresi muram, dan tidak dapat menahan perasaan berapi-api di dalam hatinya. Itu 5.000 poin. Awalnya, Murong Yu berpikir bahwa informasi untuk 5.000 poin pasti sangat terperinci. Tetapi sebagian besar informasi dalam slip giok telah dipelajarinya dari Master Hei Fengzai. Nanling adalah tanah terlarang di prefektur Lingnan. Orang kuat di atas wilayah Raja Abadi akan mati saat memasukinya. Itu adalah makam orang kuat. Ini adalah paragraf di slip giok, yang tidak memiliki nilai sama sekali. Hal yang sedikit lebih berharga adalah bahwa intelijen menyebutkan bahwa tidak ada sekolah di Lingnan, yang menggagalkan dugaan Murong Yu. Namun, tidak pernah ada sepatah kata pun tentang mengapa orang kuat di atas Raja Abadi memasuki Lingnan dan meninggal, dan Nanling adalah makam orang kuat. Jika Anda menginginkan informasi yang lebih rinci, Anda dapat menebusnya dengan poin Anda. Tetua acuh tak acuh juga tidak berekspresi karena kekesalan Murong Yu, dan dia menghadapi lebih banyak situasi ini setiap hari. Ada informasi yang lebih rinci. Murong Yu sedikit terkejut, tetapi lebih dari itu adalah kemarahan dan sedikit keraguan. 5.000 poin hanya ditukar dengan informasi yang sedikit, informasi ini terlalu berharga. Jika Murong Yu tidak kesal di dalam hatinya, itu sama sekali tidak benar. Mengapa saya hanya menemukan sedikit informasi? Apakah karena saya tidak memiliki cukup poin? Murong Yu menahan amarah di dalam hatinya dan bertanya dengan acuh tak acuh sambil menatap tetua yang acuh tak acuh itu. Otoritas tidak cukup. Tetua yang acuh tak acuh itu bahkan tidak melirik ke arah Murong Yu, tetapi mengucapkan 4 kata ini dengan acuh tak acuh. Otoritas. Murong Yu mengerutkan kening, bagaimana cara meningkatkan otoritas? Penghukum di dunia kultivasi memiliki otoritas yang sama dengan pemilik istana dari berbagai cabang istana hukuman surgawi, dan otoritas Anda jauh lebih tinggi daripada murid istana hukuman surgawi pada umumnya. Anda dapat mengakses banyak materi yang tidak dapat diakses oleh murid biasa. Itu gratis. Selain itu, status dan otoritas Anda telah didiskon saat Anda menukarkan poin. Jika tidak, Anda tidak akan dapat memeriksa informasi tentang Nanling sekarang.
Bahkan jika Anda memiliki otoritas untuk memeriksanya, Anda akan membutuhkan 10.000 poin untuk menebusnya. Di luar dugaan Murong Yu, kali ini tetua yang acuh tak acuh itu mengatakan banyak hal yang sedikit mengejutkan Murong Yu. Semakin tinggi otoritasnya, semakin banyak informasi yang dapat diakses. Ada diskon saat menebus poin, dan beberapa informasi bahkan diberikan secara gratis. Kata-kata tetua yang acuh tak acuh itu mengungkapkan berita ini. Hal ini membuat Murong Yu sedikit terkejut. Dia secara langsung adalah pemain hukuman di ranah kultivasi. Dia tidak pernah mengerti pertukaran poin murid biasa Istana Hukuman Surgawi sebelumnya, dan tidak membandingkannya. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa dia berada di Istana Hukuman Surgawi. Otoritasnya tampaknya tidak rendah. Bagaimana cara meningkatkan otoritas? Tanya Murong Yu lagi. Tingkatkan bintang istana, atau tingkatkan statusmu di Istana Hukuman Surgawi. Tetua yang acuh tak acuh itu melirik Murong Yu dan berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, Murong Yu merasa sedikit tertekan. Tidak mungkin baginya pada tahap ini untuk meningkatkan bintang istana atau meningkatkan statusnya di Istana Hukuman Surgawi. Berapa banyak poin yang dibutuhkan Nanling untuk informasi yang lebih rinci? 50.000 poin. Murong Yu hampir berteriak pada tetua yang acuh tak acuh itu. Ini benar-benar curang, 50.000 poin, lebih baik mengambilnya. Ada informasi terperinci tentang Nanling dalam intelijen, dan bahkan ada rahasia mengapa orang-orang kuat di atas alam Raja Peri tidak dapat memasuki Nanling. Pada saat ini, tetua yang acuh tak acuh itu tiba-tiba berkata. Murong Yu tidak sabar untuk menamparkan tetua ini sampai mati. Dia tahu bahwa Murong Yu tidak memiliki begitu banyak poin, tetapi dia sengaja mengatakan itu. Bukankah dia sengaja merangsang Murong Yu? Tunggu sampai aku memiliki cukup poin. Murong Yu berbalik dan meninggalkan aula. Sistem penilaian Istana Hukuman Surgawi benar-benar konyol. Tidak banyak poin untuk menyelesaikan tugas, tetapi jika Anda ingin menukar poin dengan barang, kecerdasannya sangat curang. Sepertinya Istana Hukuman Surgawi bukanlah burung yang baik. Jika Anda hanya mengandalkan poin untuk menebus jalan ini, saya tidak tahu kapan kita akan mempelajari rahasia Nanling. Murong Yu bergumam, dan tiba-tiba matanya berbinar, orang tua itu sangat kuat. Kuat, hubungan interpersonalnya juga sangat luas, dia seharusnya tahu rahasia Nanling. Namun, orang tua Shenlong melihat kepalanya tetapi tidak melihat akhirnya, dan saat ini dia tidak tahu di mana dia bahagia. Karena tidak ada sekte di Nanling, tebakan Murong Yu sebelumnya bahwa sekte tertentu telah mengambil alih Nanling telah gagal. Hanya saja, karena Nanling tidak memiliki kekuatan sekte, siapa sebenarnya yang membunuh orang-orang kuat yang menerobos masuk ke Nanling? Ini cukup misterius. Haruskah sekte Sein Chaos dibangun di Nanling? Murong Yu ragu-ragu. Aura peri Nanling yang kaya jelas merupakan pilihan terbaik untuk pendirian sekte, tetapi situasi di Nanling tidak jelas. Jika sekte suci didirikan dengan gegabah di sana, saya khawatir sesuatu akan terjadi. Murong Yu kembali ke istana-istana Tianchao, dan begitu dia memasuki istana, dia melihat pelayan Ma. Seketika, mata Murong Yu berbinar, pelayan Ma adalah orang kuat di alam Raja Abadi. Dia seharusnya tahu rahasia Nanling. Pelayan Ma, tanyakan sesuatu padamu, apakah kamu tahu rahasia Nanling? Murong Yu menghadapi pelayan Ma yang disambut, langsung ke intinya. Wajah pelayan Ma tiba-tiba berubah, dan dia menatap Murong Yu dengan heran. Melihat ekspresi pelayan Ma, Murong Yu langsung senang, dan dia merasa ada sandiwara, jadi dia bertanya lagi, apakah Anda tahu alasan mengapa Raja Abadi atau yang kuat di atas tidak bisa memasuki Nanling? Kepala istana, Nanling sangat tertutup, apakah Anda ingin pergi jauh ke Nanling untuk mencari tahu? Harap pikir dua kali, Nanling tidak dapat diakses oleh orang biasa. Pelayan Ma mengubah ekspresinya, berpikir bahwa Murong Yu akan memasuki Nanling, jadi dia dengan cepat mengurungkannya. Namun, dia tidak tahu bahwa Murong Yu sudah berjalan-jalan di sekitar Nanling. Melihat raut wajah kepala pelayan Ma berubah seketika, hati Murong Yu merasa gembira. Jika kepala pelayan Ma tidak mengetahui rahasia Nanling, bagaimana mungkin dia bisa begitu gugup? Maka dari itu, Murong Yu bertanya langsung, kepala pelayan Ma, sebaiknya kau ceritakan padaku tentang Nanling.
Kepala pelayan Ma menatap Murong Yu dan berkata, "Kepala istana, apakah kau benar-benar ingin tahu tentang Nanling? Meskipun aku tahu sedikit, tetapi itu belum lengkap." Murong Yu mengangguk, tetapi hatinya sangat gembira. Dia tidak perlu tahu terlalu banyak, sedikit saja sudah cukup. Bagaimanapun, Nanling begitu besar, rahasia Nanling pasti bukan hal yang kecil, mustahil untuk mengetahuinya sepenuhnya. Tetapi kepala pelayan Ma tidak berbicara, dia hanya mengerang, seolah-olah dia sedang mengatur bahasa. Setelah waktu yang lama, kepala pelayan Ma perlahan berkata, "Nanling adalah tempat terlarang di prefektur Lingnan, dan salah satu tempat terlarang yang terkenal di dunia peri. Itu adalah makam Raja Peri dan orang-orang kuat di atas kerajaan." Murong Yu mengangguk. Dia sudah mengetahui hal-hal ini. Yang ingin dia ketahui sekarang adalah apa yang menyebabkan situasi ini. Siapa yang membunuh orang-orang kuatnya di alam Raja Abadi? Namun, dia tidak menyela pelayan Ma. Setelah mendengarkan pelayan Ma berbicara perlahan, Murong Yu akhirnya memiliki pemahaman umum tentang Nanling. Dahulu kala, mungkin di zaman kuno, atau bahkan lebih jauh di masa lalu, Nanling adalah tempat dengan roh abadi terkuat di prefektur Lingnan, sama seperti sekarang. Namun, pada saat itu, Nanling tidak seaneh sekarang. Pada saat itu, Nanling besar, tetapi ditempati oleh sekte raksasa. Raksasa ini sangat kuat, bahkan sedikit lebih kuat dari istana abadi saat ini, sekte iblis. Ia adalah penguasa mutlak dunia abadi pada saat itu, dan hampir menguasai seluruh dunia abadi. Sekolah Big Mac itu disebut Pantom. Gerbang Pantom. Murong Yu sedikit mengernyit, Big Mac di zaman kuno, penguasa mutlak dunia peri, mengapa dia tidak mendengarnya sama sekali hari ini? Dan pada saat itu, seluruh Nanling adalah wilayah gerbang hantu, hampir mendominasi seluruh dunia peri, tetapi sekarang tidak ada jejak. Apakah itu hancur? Meskipun gerbang hantu kuat, ia hampir mendominasi seluruh dunia peri, tetapi pohon-pohon menarik angin, dan berbagai sekolah di dunia peri secara alami tidak senang diperintah oleh gerbang hantu. Ternyata meskipun gerbang hantu menguasai dunia peri, ia relatif rendah hati dan tidak dengan sengaja menekan perkembangan sekolah lain. Pada saat itu, dunia peri memiliki banyak negara adik kuasa yang setingkat dengan istana peri saat ini. Namun, meskipun sekte hantu tidak menekan sekte-sekte ini, sekte-sekte ini tidak ingin sekte mereka sendiri ditekan oleh sekte hantu untuk waktu yang lama, karena mereka semua ingin menjadi penguasa dunia abadi dan menyatukan dunia abadi. Maka, pertempuran yang mendebarkan pun dimulai. Dalam pertempuran ini, gerbang hantu sendirian menghadapi kekuatan dari hampir seluruh dunia peri. Perlu dicatat bahwa pada waktu itu, di zaman kuno, berbagai seni bela diri bersaing untuk kecantikan dan 100 aliran pemikiran. Selain gerbang hantu raksasa, ada banyak kekuatan super. Meskipun gerbang hantu kuat, bagaimanapun juga ia kesepian. Mungkinkah gerbang hantu dicabut begitu saja? Mata Murong Yu berkedip, merasa sedikit aneh. Keberadaan Big Mac, jika hilang, maka akan hilang, bagaimana mungkin ia tidak mengejutkan orang? Pelayan Ma mencibir, meskipun gerbang hantu sendirian dan kesepian, bagaimanapun juga ia adalah satu-satunya penguasa. Bahkan jika seluruh dunia peri menentang mereka, seberapa mudahkah untuk membunuh mereka? Pertempuran itu berlangsung selama 100 tahun penuh. Dalam perang 100 tahun, dunia hancur dan tanah terbalik. Bahkan Nanling hampir seimbang. Dalam pertempuran itu, kedua belah pihak menderita kerugian besar, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di atas ranah Raja Abadi dibombardir dan dibunuh. Bahkan orang-orang kuat di tingkat Kaisar Abadi ditembak mati di Nanling. Meskipun gerbang hantu kuat, semua orang sendirian, dengan kengerian 1 berbanding 10. Namun, lawannya adalah seluruh dunia peri, tepat di atas jumlah orang, gerbang hantu telah tertinggal. Meskipun semua orang di gerbang hantu ada dengan kengerian 10, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak terkalahkan. Yang kuat terus-menerus jatuh, dan darah mengalir ke sungai. Dibandingkan dengan gerbang hantu, hilangnya kekuatan sekte lain bahkan lebih mengerikan, dan bahkan kekuatan super yang tak terhitung jumlahnya langsung dilenyapkan dalam pertempuran itu. Karena pertempuran itu, warisan kekuatan sekte yang tak terhitung jumlahnya terputus. Setelah berjuang selama 100 tahun, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dibombardir dan dibunuh, dan gerbang hantu menderita kerugian besar.
Ketika diserang kemudian, hanya ada beberapa orang kuat di alam kaisar abadi yang tersisa di gerbang hantu. Auzu.com. Sekte besar lainnya terbunuh lebih dari 80% oleh hantu. Ribuan sekte langsung dihancurkan dan diwariskan. Apakah gerbang hantu benar-benar menakutkan? Tanya Murong Yu dengan kaget. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah sekte akan melawan seluruh dunia peri. Perlu dicatat bahwa ini adalah dunia abadi, bukan dunia kultivasi. Di ranah kultivasi, sebuah sekte hanya perlu memunculkan beberapa orang abadi, yang cukup untuk melawan seluruh dunia. Ketika Murong Yu berada di alam abadi, ia menggunakan kekuatan sekte suci untuk melawan seluruh dunia. Namun, ranah kultivasi tidak dapat berbicara pada hari yang sama dengan ranah keabadian, dan orang-orang di ranah keabadian terlalu kuat. Apakah ada dewa di gerbang hantu? Tanya Murong Yu sambil mengerutkan kening. Hanya penjelasan ini yang dapat menjelaskan kekuatan gerbang hantu. Namun, jika ada dewa, sekolah lain juga harus memiliki dewa. Jika pembangkit tenaga listrik dari semua tingkatan ini melakukan pekerjaan mereka, apakah itu gerbang hantu atau sekte lain, diperkirakan mereka akan dilenyapkan sejak lama. Bahkan, saya khawatir bahkan seluruh dunia peri akan hancur. Bagaimanapun, tingkat dewa jauh dari sebanding dengan tingkat abadi. Pelayan Ma menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak ada dewa. Mengenai apakah ada eksistensi yang lebih kuat untuk mengambil tindakan, saya tidak tahu. Bagaimanapun, ini semua hanya desas-desus, tetapi apakah itu benar atau tidak diketahui. Murong Yu mengangguk, tetapi dia memiliki pertanyaan, mengapa orang-orang di gerbang hantu begitu kuat? Karena latihan sekte mereka sudah sangat kuat. Selain itu, beberapa orang kuat di sekte itu bahkan menguasai semacam teknik tubuh. Teknik tubuh semacam itu jelas merupakan teknik tubuh pertama, dan kecepatannya sangat cepat. Abaikan dunia. Di alam yang sama, kecepatan pembangkit tenaga listrik gerbang hantu jelas merupakan yang pertama. Mungkin asal mula gerbang hantu adalah karena teknik tubuh ini. Hati Murong Yu terkejut, benar-benar nomor satu. Keterampilan seperti apa keterampilan tubuh gerbang hantu? Apakah itu keterampilan militer? Mantra 9 karakter, setiap kata jelas merupakan teknik mental teratas di dunia. Jika gerbang hantu melatih semua senjata, maka mungkin bagi mereka untuk menjadi yang tercepat di dunia. Selain latihan, orang-orang dari gerbang hantu juga memiliki semacam mudra. Dikatakan bahwa mudra yang cocok dengan teknik tubuh semacam itu sangat mengerikan. Pada dasarnya, Anda mati ketika menyentuhnya. Dan karena teknik tubuh, umumnya yang kuat bukanlah lawan mereka sama sekali, dan sangat sulit untuk menyingkirkan serangan mereka. Hati Murong Yu terkejut lagi. Benarkah latihan sekte hantu adalah taktik militer? Hanya mantra 9 karakter yang memiliki cetakan tangan yang cocok. Namun, itu belum tentu mantra 9 karakter. Hati Murong Yu terkejut. Jika kultivator gerbang hantu benar-benar sebuah senjata, maka mungkinkah mayat emas di kedalaman Gunung Iblis adalah orang dari gerbang hantu? Ada juga busur Qian Kun dan anak panah yang mengguncang langit pada waktu itu. Keraguan di hati Murong Yu menjadi lebih kuat, dan dia sekarang ingin tahu apakah latihan hantu itu adalah Bing Zijue. Hanya saja gerbang hantu telah musnah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Nanling yang runtuh tahun itu telah mendapatkan kembali auranya. Mengenai gerbang hantu, meskipun dunia peri itu besar, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Bahkan jika semua orang di sekte hantu kuat melawan langit, satu adalah 10, satu adalah 100, tetapi bagaimanapun juga, dia sendirian dan kesepian, dan dia akhirnya dihancurkan oleh seluruh dunia peri, kan? Murong Yu menghela nafas. Gerbang hantu hancur, dan sekolah-sekolah lain di dunia peri juga menderita kerugian besar. Pertempuran itu akhirnya menyebabkan kekuatan seluruh dunia peri turun beberapa tingkat, dan kemudian hampir diduduki oleh dunia peri lainnya. Pertempuran besar itu menewaskan begitu banyak orang, anehnya kekuatan keseluruhan dunia peri tidak menurun. Diserbu oleh makhluk abadi lainnya tidak bisa lebih normal. Namun, yang dipedulikan Murong Yu bukanlah ini, melainkan apakah ada yang lolos dari gerbang hantu. Pada awalnya, hampir semua orang di gerbang hantu terbunuh. Pada akhirnya, hanya penguasa gerbang hantu, Kaisar Hantu, yang mengambil senjata ajaib gerbang hantu dan melarikan diri dari Nanling.
Namun, dikatakan bahwa Kaisar Hantu juga menderita ketika dia melarikan diri. Dia terluka parah dan tidak pernah muncul lagi di hari-hari berikutnya, saya yakin itu sudah jatuh. Tubuh Murong Yu bergetar hebat. Itu bukan kebetulan. Apakah kerangka emas itu adalah Kaisar Abadi Hantu, penguasa gerbang hantu? Apa senjata ajaib gerbang hantu? Tanya Murong Yu dengan penuh semangat. Jika senjata ajaib gerbang hantu adalah busur Qian Kun dan anak panah pengguncang langit, pada dasarnya Murong Yu dapat menentukan identitas kerangka emas itu. Butler Ma melirik Murong Yu dengan ekspresi terkejut, sedikit heran mengapa dia begitu cemas. Namun, dia menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu ini. Murong Yu sedikit kecewa. Namun, dia pada dasarnya yakin sekarang bahwa kerangka emas itu seharusnya adalah Kaisar Abadi Hantu, dan teknik tubuh untuk kultivasi sekte hantu juga seharusnya adalah Bing Zijue. Namun, bagaimana Bing Zijue dapat disebarkan dan dipromosikan di sekolah? Ini sama sekali tidak mungkin. Menanggapi hal ini, Murong Yu samar-samar merasa bahwa teknik tubuh yang dia kembangkan di gerbang hantu bukanlah taktik militer. Semuanya terlalu panjang. Pada dasarnya mustahil untuk mengetahui apa yang terjadi saat itu. Murong Yu menghela napas. Meskipun kepala pelayan Ma mengatakan semua ini, Murong Yu tidak dapat memastikan bahwa itu 100% benar. Bagaimanapun, zaman kuno dan masa kini terlalu jauh, dan untuk pertempuran tahun itu, apa yang diwariskan ke dunia belum tentu benar. Tidak, apa hubungan antara gerbang hantu ini dan misteri Nanling saat ini? Murong Yu tiba-tiba bereaksi, mungkinkah itu ada hubungannya dengan gerbang hantu? Hanya saja gerbang hantu telah hancur begitu lama, bagaimana mungkin masih terhubung sekarang? Apakah mereka berhubungan? Misteri yang menyebabkan Nanling hari ini adalah gerbang hantu yang asli, kata pelayan Ma dengan sungguh-sungguh. Murong Yu sedikit mengernyit, gerbang hantu telah punah selama bertahun-tahun, apakah ada master di Nanling? Tetapi seharusnya tidak, jika masih ada orang di gerbang hantu, bagaimana mungkin orang dari sekolah lain membiarkan mereka tinggal di dunia? Gerbang hantu memang punah, bahkan jika Kaisar Abadi Hantu yang melarikan diri hari itu dikabarkan telah terbunuh. Selain itu, benar-benar tidak ada sekolah lain di Nanling sekarang. Karena tidak ada seorang pun di gerbang hantu, tetapi Nanling ada hubungannya dengan mereka. Murong Yu mengerutkan kening dan menatap pelayan Ma. Jiwa yang tersisa menghantui. Pelayan Ma mengucapkan 4 kata ini dengan sungguh-sungguh. Jiwa yang tersisa menyebabkan masalah. Murong Yu sedikit bingung. Tetapi setiap kehidupan memiliki jiwa, Murong Yu tahu ini. Pada awalnya, dia memiliki spanduk roh suci di tangannya, membunuh banyak orang sambil menangis dan melolong. Hanya saja orang mati seperti lampu, apakah mereka masih memiliki jiwa di belakang setelah mereka mati? Tiba-tiba, Murong Yu teringat pada mayat hidup. Mayat hidup tidak memiliki jiwa, hanya kesadaran sederhana dan tubuh yang terpelihara dengan baik. Pada saat yang sama, kekuatan besar mereka tetap terjaga. Sebenarnya, harus dikatakan bahwa jiwa yang penuh dendam lebih tepat. Pelayan Ma berkata perlahan, sejak gerbang hantu dihancurkan, Nanling telah menjadi tempat terlarang. Jiwa-jiwa yang penuh dendam dari gerbang hantulah yang menyebabkan ini. Apakah benar-benar ada dendam di dunia? Murong Yu sedikit terkejut. Ada semacam ucapan di dunia bahwa orang akan menjadi hantu setelah kematian. Bagi para kultivator seperti Murong Yu, mereka tahu bahwa tidak ada hantu di dunia ini. Hantu di dunia juga harus merujuk pada jiwa manusia. Hanya saja, secara umum, tidak mungkin bagi jiwa untuk hidup sendiri tanpa terpisah dari tubuh. Keduanya berada dalam hubungan yang saling bergantung. Namun, itu untuk orang biasa. Bagi beberapa orang yang kuat, jiwa mereka sangat kuat. Setelah dibunuh, jiwa mereka tidak akan hilang, tetapi akan terus hidup di dunia. Ini akan disebut sisa-sisa. Namun, sisa-sisa ini berbeda dari jiwa-jiwa biasa. Sisa-sisa ini tidak memiliki kesadaran penuh, dan beberapa hanya memiliki naluri selama hidup mereka. Ada eksistensi lain dalam jiwa sisa, yaitu jiwa yang penuh dendam. Yang disebut jiwa yang penuh dendam sebenarnya adalah sejenis jiwa sisa. Alasan mengapa ia berubah menjadi jiwa yang penuh dendam adalah karena almarhum dibunuh karena suatu alasan, yang menyebabkan kebencian yang besar. Setelah kematian, kesadaran tidak akan hilang, dan pikiran balas dendam akan meningkat. Semakin kuat, akhirnya berubah menjadi jiwa yang penuh dendam.
Kekuatan jiwa pendendam ini akan menjadi semakin kuat seiring dengan semakin kuatnya pikiran jiwa yang tersisa, dan memiliki hubungan dasar dengan kekuatannya sendiri. Alasan mengapa Nanling seperti ini adalah karena jiwa pendendam dari gerbang hantu yang kuat. Bahkan Raja Peri dan Peri dapat dibunuh. Jiwa-jiwa pendendam ini setidaknya adalah eksistensi Kaisar Abadi. Wajah Murong Yu terkejut. Sejak gerbang hantu dihancurkan, banyak jiwa pendendam telah muncul di Nanling. Namun seiring berjalannya waktu, jiwa-jiwa pendendam ini berangsur-angsur menghilang. Namun, beberapa jiwa pendendam telah bertahan dan akan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Saat ini, seharusnya tidak ada banyak jiwa pendendam di Nanling, tetapi kekuatan mereka sangat menakutkan, bahkan di alam Kaisar. Yang kuat tidak mau memasuki Nanling. Bergabung dengan Nanling benar-benar penyebab kebencian, dan jika jiwa-jiwa pendendam itu begitu kuat, itu dapat menjelaskan mengapa pembangkit tenaga listrik di atau di atas alam Raja Abadi akan terbunuh setelah masuk. Bagi jiwa pendendam yang bahkan Kaisar tidak berani sentuh, Raja Peri dan Raja Peri benar-benar rentan. Selain itu, karena hancurnya gerbang hantu, keluhan-keluhan di gerbang hantu ini sangat pendendam, dan selama yang kuat memasuki Nanling, mereka akan diserang. Adapun mengapa tidak menyerang Peri di bawah Raja Peri? Seharusnya tidak sulit untuk dijelaskan, karena jiwa-jiwa pendendam itu sangat kuat, dan yang kuat di bawah Raja Abadi tidak cukup kuat untuk membangkitkan kebencian dendam. Kepala Istana, ini semua berita dari desas-desusku, aku khawatir aku tidak bisa menganggapnya serius. Aku harap kamu tidak menganggapnya serius, dengarkan saja sebagai sebuah cerita. Pelayan Ma berkata dengan ekspresi serius. Pelayan, Ma, informasimu sangat berguna. Dan itu gratis. Istana Hukuman Surgawi terlalu curang. Murong Yu frustrasi ketika dia berpikir bahwa informasi yang dia beli dengan 5.000 poin pada dasarnya tidak berguna. Sebut saja satu tempat. Tetapi di Pelayan Ma, Murong Yu mendapat banyak berita berguna. Bahkan jika hanya 1 atau 2% dari berita ini benar, itu menjelaskan keraguan Murong Yu. Penguasa istana pernah menukar poin dengan informasi Istana Hukuman Surgawi. Pelayan Ma sedikit mengernyit. 5.000 poin untuk membeli informasi tentang Nanling, tetapi tidak ada gunanya. Kata Murong Yu sambil menggertakkan giginya. Kepala istana, aku juga seorang Raja Abadi. Aku juga pernah keluar tahun itu dan hidup dalam suatu periode waktu. Aku masih memiliki sedikit pemahaman tentang beberapa rahasia dunia abadi. Jika kau memiliki pertanyaan di masa depan, kau dapat langsung bertanya kepadaku dan menggunakan poinmu untuk ditukar dengan langit. Informasi dari Istana Hukuman benar-benar tidak ekonomis. Murong Yu mengangguk, sangat setuju dengan kata-kata Pelayan Ma. Setelah pelajaran ini, Murong Yu tidak akan dengan mudah menukar poin untuk informasi tentang Istana Hukuman Surgawi. Auzu.com kecuali dalam keadaan putus asa. Apalagi yang bisa dilakukan kepala istana untuk budak tua itu? Melihat pertanyaan Murong Yu terjawab, kepala Pelayan Ma tampak sangat senang. Tidak apa-apa untuk saat ini. Silakan, jika kau memiliki pertanyaan di masa depan, aku akan bertanya lagi. Itu tanggung jawab budak tua untuk membagi kekhawatiran dan menyelesaikan masalah untuk pemilik istana. Jika demikian, budak tua itu pergi bekerja terlebih dahulu. Pelayan Ma membungkuk sedikit kepada Murong Yu, lalu pergi. Murong Yu kembali ke kamarnya, duduk bersila, memikirkan Nanling dan sekte kekacauan primordial. Jika kata-kata Pelayan Ma benar dan kebencian Nanling benar-benar begitu kuat, itu akan menjadi masalah. Kaisar Abadi, itulah eksistensi tingkat atas di dunia peri. Murong Yu sedikit mengernyit. Hanya saja aura abadi Nanling sangat kaya, dan lingkungan Nanling, jika sekte suci didirikan di sana benar-benar aman, bahkan Istana Abadi tidak dapat berurusan dengan sekte suci. Para ahli di ranah Raja Peri di Istana Peri tidak berani memasuki Nanling, dan bahkan jika para abadi di ranah Peri mendalam 9 surga dapat memasuki Nanling, Murong Yu tidak takut. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki sejumlah besar pil pemecah abadi dan pembuluh darah abadi, yang dapat mempromosikan para pengikut sekte suci ke alam abadi mendalam 9 surga dalam waktu singkat. Dengan cara ini, Murong Yu secara alami tidak takut dengan kekuatan super ini. Selain itu, dalam keadaan normal, tidak ada yang akan memasuki Nanling. Bahkan jika Murong Yu mendirikan sekte suci di sini, dia tidak akan dapat ditemukan dalam waktu singkat.
Itu aman dalam waktu singkat. Selain itu, bahkan jika dia ditemukan kemudian, itu akan baik-baik saja. Dengan kecepatan kultivasi Murong Yu, saya percaya bahwa dia tidak akan takut pada raksasa seperti Istana Peri dan Iblis dalam waktu dekat. Sekte suci didirikan di Nanling. Setelah berpikir lama, Murong Yu menggertakkan giginya dan akhirnya memutuskan untuk mendirikan sekte suci alam abadi di Nanling. Tugas terakhir adalah menyelidiki hilangnya penguasa istana cabang Fengzhou secara aneh, dan untuk memperbaiki cabang Fengzhou, dengan kekuatanku sendiri saat ini, bahkan jika aku menyelidikinya, aku tidak dapat menyelidiki alasannya. Zong didirikan. Setelah memutuskan untuk mendirikan sekte suci di Nanling, Murong Yu merasa sedikit bersemangat. Bagaimanapun, para murid sekte suci tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka sama sekali di dunia kultivasi. Bawa mereka ke dunia peri lebih cepat, semakin kuat kekuatan mereka. Setelah tubuhnya bergoyang, Murong Yu memasuki dunia Hetu Luoshu. Ketika dia muncul lagi, dia telah memasuki alam pemahaman Huaxia, di antara sekte suci. Belum lama ini, Murong Yu telah mempelajari tentang dunia kultivasi Huaxia sebelum menerima pengakuan asli dunia kultivasi Huaxia, dan dia juga memiliki beberapa konsep tentang perkembangan dunia kultivasi Huaxia dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa pemahaman tentang Shengzong. Oleh karena itu, ketika dia kembali ke Sekte Suci, dia langsung datang ke kuil. Pada saat ini, tempat suci itu kosong, tidak ada seorang pun, dan kembalinya Murong Yu, tidak ada seorang pun di Sekte Suci yang menyadarinya. Li Ling, Yang Men, Duan Muqing datang ke kuil. Teriak Murong Yu segera setelah memasuki kuil. Li Ling, Yang Men, Duan Muqing dan yang lainnya semuanya berada di dalam sekte suci. Karena mereka telah mencapai alam abadi surgawi, dan telah menjelajahi seluruh dunia kultivasi Huaxia selama bertahun-tahun ini. Oleh karena itu, sekarang mereka tidak tertarik untuk berjalan di alam pemahaman, dan mereka bermeditasi dan berlatih di sekte suci sepanjang hari. Tiba-tiba, suara yang akrab terdengar di telinga mereka ketika mereka sedang berlatih atau melakukan hal-hal lain. Siapa yang berani memanggil nama guru suci secara langsung? Mendengar teriakan keras ini, seluruh murid sekte suci terkejut. Nama Tuan yang berdaulat suci jelas merupakan eksistensi tertinggi di dunia kultivasi. Umumnya tidak ada yang berani memanggilnya dengan nama depannya. Selain itu, orang ini tidak hanya secara langsung memanggil nama Tuan Suci, tetapi juga para tetua dan pelindung lainnya, dan bahkan memanggil mereka untuk berkumpul di kuil dengan nada memerintah. Siapa orang ini? Tiba-tiba, seluruh sekte suci tiba-tiba mendidih seperti panci. Namun, dibandingkan dengan murid-murid yang meragukan ini, mereka yang disebut oleh Murong Yu, seperti Li Ling, Duan Muqing dan yang lainnya, menggigil dan segera menunjukkan keterkejutan, keheranan dan keterkejutan di wajah mereka. Tuan Suci telah kembali. Duan Muqing dan yang lainnya sangat gembira, dan menghilang ke tempat itu dalam sekejap. Ketika mereka muncul lagi, mereka telah berteleportasi ke kuil. Ini adalah alam pemahaman, selama mencapai masa kesusahan, ia dapat berteleportasi. Huh. Sosok-sosok itu muncul di kuil hampir bersamaan. Orang-orang ini adalah Li Ling dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Murong Yu yang sedang duduk di atas kursi kuil bersama Zengda Majindao, mereka semua menjadi bersemangat. Benar saja, Tuan Suci benar-benar telah kembali dari alam abadi. Tuan Suci baik-baik saja, dan alamnya jauh lebih tinggi dari kita. Itu terlalu kuat. Duan Muqing dan yang lainnya sangat bersemangat, tetapi mereka tidak lupa untuk melihat ke arah Murong Yu. Banyak orang yang hadir menggunakan pil Breaking Realm dan pil keabadian untuk mencapai alam abadi surgawi, jadi ketika mereka berada di alam kultivasi, alam mereka jauh lebih tinggi daripada Murong Yu. Kenaikan Murong Yu tidak memakan waktu lama, hanya beberapa tahun. Namun saat ini kekuatan Murong Yu jauh lebih tinggi daripada mereka. Alamnya sendiri adalah alam yang besar lebih tinggi dari mereka, dan kekuatan sebenarnya bahkan lebih tak tertandingi. Meskipun semua orang tahu bahwa kecepatan kultivasi Murong Yu selalu sangat tidak normal sehingga mereka tidak dapat menandingi debu. Tetapi jika Murong Yu tidak naik ke alam abadi, dia tidak akan dapat naik begitu cepat. Dengan kata lain, Murong Yu hari ini, sebagian besar alasannya adalah karena dia telah naik ke dunia abadi. Tentu saja,
Ini adalah apa yang dipikirkan semua orang. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa bahkan jika Murong Yu tidak naik ke dunia abadi, dia akan dapat mencapai prestasi hari ini dengan cepat. Karena yang diandalkannya dalam kultivasinya bukanlah energi spiritual abadi, melainkan kekuatan chaos. Selama pohon kehidupan itu ada, Murong Yu tidak akan kekurangan kekuatan chaos, dan kekuatannya akan terus bertambah. Yang mulia, apakah Anda kembali kali ini untuk membawa kami terbang ke dunia peri? Duan Muking adalah orang pertama yang bertanya setelah terkejut. Murong Yu melirik ke sekeliling kerumunan, dan mendapati bahwa semua orang di Sekte Suci ada di sana, jadi dia mengangguk dan tersenyum. Bagus, akhirnya kita bisa terbang. Duan Muking bersorak. Pada saat yang sama, orang lain juga penuh dengan kegembiraan. Sebagai biksu, yang mereka kejar hanyalah kekuatan yang kuat dan umur yang lebih panjang. Namun, meskipun mereka sekarang berada di alam abadi surgawi, mereka telah terbelenggu di alam kultivasi dan tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka sama sekali. Untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat, Anda harus pergi ke dunia peri. Namun, Murong Yu mendesak mereka untuk berhenti terbang untuk sementara waktu sebelum terbang ke dunia peri. Oleh karena itu, meskipun mereka ingin naik ke alam abadi, mereka selalu mengingat kata-kata Murong Yu dan tidak ada yang naik. Tentu saja, selain Sekte Sein, para dewa lembah Yingxian dan Sekte Suanyu telah bangkit. Hubungan mereka dengan Murong Yu tidak terlalu besar, bahkan jika mereka terbang ke dunia abadi, tidak ada apa-apa. Li Su lah yang akrab dengan Murong Yu, tetapi Raja Kera kecil dan yang lainnya tidak melambung. Meskipun mereka belum pernah ke dunia peri, mereka dapat membayangkan bahaya dunia peri. Dan tahu bahwa Murong Yu akan kembali ke alam kultivasi dalam waktu dekat. Oleh karena itu, mereka juga membuat rencana setelah membiarkan Murong Yu pergi ke alam abadi untuk mencari tahu berita tersebut. Tuan Suci, apakah semua musuh dunia abadi telah dibunuh olehmu? Pada saat ini, sebuah suara lemah terdengar, tetapi Mulan Chen lah yang berkata. Mendengar ini, Murong Yu tidak bisa menahan tawa. Musuh-musuhnya berada di level Istana Abadi dan Sekte Iblis. Dengan kemampuannya saat ini, bahkan murid-murid biasa Istana Abadi tidak dapat bergerak, apalagi menghancurkan mereka. Murong Yu tersenyum dan berkata, Sekte King Luo memang dihancurkan olehku dan dicabut. Haha, aku tahu bahwa Tuan Suci tidak terkalahkan. Zhang Ao tertawa terbahak-bahak, dan yang lainnya juga tampak bersemangat. Melihat kegembiraan semua orang, Murong Yu merasa sedikit terdiam di dalam hatinya. Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir mereka tidak terkalahkan? Mungkin dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di alam kultivasi, tetapi ketika dia tiba di alam keabadian, dia masih hanya seekor udang kecil, jadi dia melanjutkan, Sekte King Luo hanyalah sekte yang tidak kompeten. Ada banyak sekte yang kuat dan berkuasa di alam peri. Itu lebih seperti jumlah pasir di sungai Gangga. Aku hanyalah seorang dewa, dan merupakan suatu kebetulan untuk dapat menghancurkan Sekte King Luo. Senyum di wajah semua orang langsung berhenti. Tuan Suci, apakah dunia keabadian benar-benar sekuat dan seganas yang Anda katakan? Sima Ruyu mengerutkan kening dan bertanya. Di dunia keabadian, bahkan negara bagian yang paling terpencil pun lebih besar daripada seluruh dunia kultivasi Huaxia. Dan dunia keabadian memiliki sejuta negara bagian, pikirkan sendiri. Ekspresi terkejut di wajah semua orang, dalam pikiran mereka, dunia keabadian yang mereka bayangkan sudah cukup besar. Hanya saja, secara tak terduga, dunia itu begitu besar. Seluruh dunia kultivasi Huaxia tidak cukup untuk menjadi salah satu dazu paling terpencil di dunia peri. Dan ada ratusan juta aliran di ranah kultivasi Huaxia, apalagi dunia peri. Sulit membayangkan seberapa besar dunia peri, berapa banyak kekuatan sekte dan pusat kekuatan yang ada. Selain itu, alam kultivasi Huaxia sangat kejam, dan alam abadi pasti lebih menakutkan. Namun, meskipun dunia peri besar dan ada banyak yang kuat, ada juga lebih banyak peluang. Murong Yu duduk di kursi utama dan menatap kerumunan dengan ringan. Melihat wajah semua orang berangsur-angsur berubah dari kaget menjadi rindu, dia mengangguk tanpa sadar. Dunia peri memang kejam, tetapi lebih cocok untuk yang kuat untuk bertahan hidup. Survival of the fittest. Dalam menghadapi dunia yang lebih kejam, Anda hanya dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar jika Anda tidak takut akan kesulitan dan terus maju.
Auzu.com, Tuan Suci, kapan kita akan naik? Saya tidak sabar untuk naik ke dunia abadi. Liling berdiri dan menatap Murong Yu dengan ekspresi gembira. Meskipun orang ini telah lama menjadi Master Sekte Suci, kepribadiannya tidak berubah. Mereka bisa naik, tetapi kamu tidak bisa naik untuk sementara. Melihat Liling, Murong Yu tiba-tiba berkata, "Kenapa?" Liling tertekan untuk sementara waktu, dan kegembiraan di hatinya langsung padam. "Jika kamu ingin naik, kamu harus terlebih dahulu membudidayakan penguasa suci berikutnya. Jika penguasa suci berikutnya tidak muncul, kamu tidak perlu berpikir untuk naik," kata Murong Yu ringan. Liling mengeluh untuk sementara waktu. Dia baru menjadi guru suci selama beberapa tahun. Di mana ada waktu untuk melatih guru suci berikutnya. Selain itu, meskipun sekte orang suci berkembang pesat, itu belum lama berdiri, dan Liling belum mempertimbangkan guru suci berikutnya. Setelah melirik semua orang, Murong Yu melanjutkan, "Selain Liling, kali ini sekte orang suci hanya dapat memiliki sebagian dari orang abadi yang telah mencapai alam abadi surgawi untuk naik. Karena aku belum mendirikan sekte di alam abadi. Babak pertama para ascendan, aku akan membawa kalian ke dunia abadi. Pertama-tama dirikan sekte-sekte suci di dunia abadi, dan kemudian terima murid-murid sekte suci." Ini adalah sesuatu yang telah lama dipertimbangkan oleh Murong Yu. "Zhang Ao, Yang Men, Duan Muking, kalian pergi untuk bersiap, aku akan membawa beberapa dari kalian ke dunia abadi dalam beberapa hari." Setelah Murong Yu memberitahu mereka secara kasar tentang dunia abadi dan pendirian sekte, dia membiarkan mereka turun, bersiap untuk. "Tuan Suci, Paman, bisakah aku terbang ke dunia abadi?" Di kuil, hanya Murong Yu dan Liling yang pada akhirnya. "Bisakah?" Liling sangat gembira sekaligus, tetapi segera dia menjadi tertekan lagi. Dia hanya mendengar Murong Yu berkata, "Selama Tuan Suci berikutnya berada di posisi tinggi, kalian dapat terbang ke dunia abadi. Jangan berpikir untuk membodohiku. Jika aku mengetahuinya, kalian dapat menemukan seseorang untuk menjadi Tuan Suci, dan aku akan mencegah kalian terbang ke alam abadi selamanya." Liling merasa tertekan untuk sementara waktu. Pikiran ini memang muncul di benaknya tadi, tetapi ditemukan oleh Murong Yu. Melihat Liling dengan tatapan muram, Murong Yu tidak bisa menahan senyum, dan melanjutkan, "Kamu telah menjadi dewa, dan kamu memiliki umur yang sangat panjang, dan itu tidak buruk selama beberapa tahun terakhir. Jaga sekte suci untukku. Jangan biarkan aku mengabaikannya, jika tidak, kamu tidak akan ingin naik ke dunia abadi dalam hidupmu." Liling memutar matanya dan menatap Murong Yu tanpa berkata-kata, "Paman, jika aku benar-benar ingin naik, kamu tidak dapat menghentikannya." Liling tidak percaya bahwa Murong Yu dapat berdiri melawan langit cukup untuk mencegahnya naik. "Aku adalah penguasa alam kultivasi Huaxia. Selama aku tidak setuju, tidak ada yang bisa naik," kata Murong Yu ringan. Sejak saat dia dikenali oleh asal-usul alam kultivasi Huaxia, dia telah sepenuhnya mengendalikan alam kultivasi Huaxia. Belum lagi hanya menghalangi Liling untuk naik, bahkan jika itu menghalangi seluruh alam kultivasi Huaxia untuk naik, itu sama sekali bukan masalah. "Paman, apakah Anda pelaksana dunia kultivasi Huaxia? Apakah Anda penguasa dunia kultivasi Huaxia?" Liling terkejut. Dalam posisinya, dia tahu keberadaan pelaksana. Itu sebabnya dia sangat terkejut. Murong Yu mengangguk. Liling bahkan lebih terkejut dan bersemangat dengan penegasan Murong Yu. "Haha, sejak saat itu, bukankah Sekte Sein kita selalu menjadi penguasa dunia kultivasi Huaxia? Apakah itu tidak akan pernah menurun?" Dengan dukungan Murong Yu, selama Murong Yu masih menjadi pelaksana alam pemahaman Huaxia, Sekte Sein tidak akan jatuh. Ini adalah ide Liling. Murong Yu melirik Liling dengan samar, "Meskipun Sekte Sein adalah sekte yang aku dirikan dengan tanganku sendiri, saat ini aku adalah penguasa seluruh alam pemahaman Huaxia. Aku tidak akan dengan sengaja memihak Sekte Sein. Dari sudut pandang pelaksana, Sekte Sein sama dengan sekolah lain di dunia kultivasi, dan tidak ada yang istimewa." Liling sedikit kecewa ketika mendengar kata-kata Murong Yu. Melihat ekspresi Liling, bagaimana mungkin Murong Yu tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Meskipun aku adalah pelaksana alam kultivasi Huaxia, aku tetap pendiri Sekte Sein." Mendengar ini, mata Liling tiba-tiba berbinar.
Dia sudah tahu pikiran Murong Yu, dan kata-kata terakhir Murong Yu sudah mengungkapkan sikapnya. Setelah mengetahui pikiran Murong Yu, Li Ling berhenti terlibat dalam masalah itu, dan malah berkata, "Paman, karena kamu sudah kembali, pergilah menemui ayah dan kakekmu. Mereka sering membicarakanmu." Murong Yu mengangguk, dia dan Li Fengnai adalah saudara. Meskipun masalahnya berbeda, Xian Fan tidak mencairkan perasaan di antara mereka. Bukan hanya mereka, selain memimpin banyak dewa sekte suci untuk naik, mereka juga harus mengunjungi teman lama. Murong Yu tersenyum tipis, dan Zhao Ziqing tiba-tiba muncul di benaknya seperti Zhao Ziqing dengan pakaian putih dan salju. Setelah kembali kali ini, selain murid sekte suci, Murong Yu harus memberikan penjelasan kepada Raja Kera Kecil, Li Su, dan yang lainnya. Mereka sedang menunggu kepulangan mereka dari dunia peri. Bagaimanapun, dunia peri benar-benar terlalu besar. Jika mereka diizinkan untuk naik, siapa yang tahu di mana harus naik? Dunia peri begitu besar, jika melambung ke tempat lain, akan sulit untuk bertemu di masa depan. Jika demikian halnya, maka aku tidak akan mengganggu paman. Li Ling juga sedikit cemas sekarang. Dia ingin naik ke dunia peri, tetapi dia harus menemukan penerus. Murong Yu duduk sendirian di kuil untuk waktu yang lama sebelum meninggalkan kuil, dan berjalan menuju kediaman Li Feng dan yang lainnya di Sekte Suci.